Feminisme dalam HI muncul pada akhir 1980-an sebagai keprihatinan terhadap realis. Politik luar negeri harus dilaksanakan oleh elit secara objektif. Selain mendasarkan diri pada pemikiran Machiavelli, Hobbes, dan Rousseau, paradigma realis juga sangat dipengaruhi oleh konteks internasional pasca Perang Dunia Kedua. Realis mengasumsikan dunia sebagai anarkis sehingga menyarankan perlunya memperbesar power dan kekuatan militer untuk memastikan kelangsungan hidup negara dan mengejar kepentingan nasional. Perspektif feminis dalam hubungan internasional didasarkan pada ontologi dan epistemologi yang sangat berbeda dengan hubungan internasional konvensional. Menggunakan gender sebagai kategori analisis artinya menggunakan hubungan sosial sebagai kategori analisis. Gender cenderung diasosiasikan dengan perempuan, padahal gender juga bicara laki-laki dan maskulinitas. Ketika bicara gender, orang merasa terserang secara personal. Halo, perkenalkan nama saya Reza Yanuda Faridzi, NIM 210505035. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme. Feminisme berasal dari bahasa Latin femina, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi femin, yang berarti memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. Secara umum, feminisme sering didefinisikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak antara kaum wanita dan pria. Kata feminisme ini dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier. Lalu saya akan menjelaskan tentang gender, foreign policy. Kekuatan, kekuasaan, otonomi, kemerdekaan, dan rasionalitas selalu diasosiasikan sebagai milik laki-laki, sebagai maskulin. Konsep-konsep ini sangat penting dalam politik luar negeri, pertahanan, dan kepentingan nasional. Sebaliknya, perempuan cenderung diasosiasikan sebagai naif, lemah, emosional, dan bahkan kadang-kadang tidak patriotik. Patriot, pahlawan selalu diasosiasikan dengan laki-laki, tentara yang membela wanita dan anak-anak dari serangan musuh. Gender simbiolis yaitu karakteristik yang dikonsumsi secara sosial dan budaya seperti power, autonomy, rationality, public yang diasosiasikan sebagai stereotype maskulinitas. Sebaliknya, karakteristik lemah, bergantung, emosional, dan privat diasosiasikan sebagai stereotype feminitas. Definisi maskulinitas dan feminitas ini menjadi berhubungan. Menjadi real man, laki-laki sejati, berarti tidak boleh memunculkan sisi womanly, wanitaan yang lemah. Gender structure. Jika dilihat dari struktur hubungan kekuasaan, maka karakteristik gender itu mengakibatkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pengasosiaan laki-laki dengan karakter kuat, otonom, rasional, dan publik, sedangkan perempuan itu lemah, bergantung, emosional, dan privat tersebut, menimbulkan ketimpangan kekuasaan atau power inequality karena masyarakat lebih menghargai karakteristik yang melekat pada maskulinitas, yaitu kuat, otonom, rasional, dan publik. Karena itu, gender menjadikan maskulinitas menjadi superior, sedangkan feminitas menjadi inferior. Bahkan karena gender sering diasosiasikan dengan perempuan saja, padahal seharusnya gender bicara perempuan dan laki-laki. Maka, gender sering diasosiasikan dengan hal-hal yang bersifat domestik, sehingga tidak ada hubungannya dengan politik internasional. Penelitian feminis dalam HI. Hampir semua feminis yang menganalisis hubungan internasional memulai dengan gender sebagai sebuah konstruksi sosial. Fondasionalis, objektivis, anti-fondasionalis, subjektivis, fokus analisa, dan requisition yang diajukan dalam penelitian feminis dalam hubungan internasional sangat berbeda dengan fokus dan requisition penelitian dalam hubungan internasional konvensional. Feminis dalam hubungan internasional cenderung menggunakan
internasional feminis dalam klasifikasi The Great Debate in International Relations, feminis sering diletakkan dalam triad debate. Tidak semua feminis postmodern, namun sebagian feminis post-positif. Feminis sepakat dengan pendapat Robert bahwa teori selalu for someone and for some purpose. Maskulinitas hegemonik. Maskulinitas hegemonik juga menghargai maskulinitas atas feminitas sistem antar negara. Di sini tindakan dan perilaku negara dinilai dengan identifikasi atribut heroik, rasional, persaudaraan atau superior dari maskulinitas. Menggabungkan teori feminis dan teori hubungan internasional, kekuasaan negara diperoleh melalui identifikasi dengan hegemoni maskulinitas. Gagasan ini berkaitan dengan model ideal maskulinitas, perilaku yang digunakan dan disajikan oleh negara untuk melegitimasi kepentingan dan keamanan nasional. Perkenalkan, nama saya Nelviana Stangga. Di sini saya akan membahas materi tentang maskulinitas moral, budaya hubungan asing selama pemerintahan Kennedy. Maskulinitas moral adalah seperangkat nilai atau kriteria yang dengannya Kennedy dan penasihat kebijakan luar negerinya yang terdekat mendefinisikan diri mereka sebagai pria kulit putih Amerika. Mengambil dari kriteria ini membenarkan klaim mereka untuk berkuasa. Nilai-nilai yang mereka anut mencakup kepahlawanan, keberanian, kekuatan, tanggung jawab, dan kematangan. Perhatian Kennedy pada kebijakan sipil, pengorbanan, dan pelayanan publik menyoroti aspek kejahatan moral. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kami. Feminisme merupakan salah satu gerakan sosial yang terdiri dari kaum perempuan. Gerakan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan dan persamaan hak-hak antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya gerakan sosial, feminisme bisa merubah prinsip patriarki yang mendominasikan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga akhirnya kewenangan terhadap perempuan bisa berkurang. Perspektif feminis dalam hubungan internasional didasarkan pada ontologi dan epistemologi yang sangat berbeda dengan hubungan internasional konvensional. Menggunakan gender sebagai kategori analisis artinya menggunakan hubungan sosial sebagai kategori analisis. Gender cenderung diasosiasikan dengan perempuan, padahal gender juga bicara laki-laki dan maskulinitas. Ketika bicara gender, orang merasa terserang secara porsional. Demikianlah hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us, but they failed.